Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nana Ibu kelas 11, hari ini kita masuk tentang kurs, ya, materi kurs. Bisa kurs valuta asing, kurs lah pokoknya ya. Kemarin kita udah ngebahas ada valuta asing. Jadi kurs ini sebagai unsur yang dibutuhkan di kegiatan perdagangan internasional. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan gambar ini ya, yang sebelah kiri saya. Ada $1 Amerika sama dengan 14.900. Ada ini berubah lagi, $1 itu 16.000 rupiah. Inilah dia namanya kurs. Ya kan? Fluktuatif dia. Tidak tetap. Maka kurs adalah harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Berapa harga $1? Berapa $1 Amerika Serikat berapa rupiah harganya? Gitu ya. Sama dengan 14.972,45 rupiah misalnya. Atau kurs juga adalah suatu perbandingan nilai. Ya kan, perbandingan nilai. Dan kurs juga sering disebut sebagai nilai tukar mata uang. Itu namanya kurs. Dua macam perubahan kurs. Yang pertama ada terapresiasi atau menguat ya. Suatu peningkatan mata uang terhadap mata uang asing lainnya meningkat, dia menguat. Apresiasi akan terjadi karena adanya daya tarik yang sangat kuat antara permintaan dan penawaran yang ada di pasar valuta asing. Atau ketika permintaan, misalnya gini, uang rupiah menguat atau apresiasi, artinya permintaan akan uang rupiah menguat, banyak yang minta daripada penawaran uang rupiahnya. Maka ketika uang itu lagi apresiasi akan menyebabkan kegiatan ekspor lebih mahal dan kegiatan impor menjadi lebih murah. Ekspor ke luar negeri akan menjadi menurun, namun kemampuan impor dalam negeri yang akan menaik. Kenapa ekspor ke luar negeri menurun? Kan uang rupiahnya saya lagi mahal gitu ya, lagi menguat. Sementara ketika kita mau menjual, mengekspor, mereka harus pakai uang rupiah, seperti itu. Jadi mahal lah harga barangnya. Yang kedua, depresiasi. Suatu penurunan pada nilai mata uang lokal terhadap mata uang dari negara lainnya. Kalau apresiasi menguat, kalau depresiasi menurun atau melemah. Depresiasi akan terjadi karena adanya daya tarik menarik yang lemah antara permintaan dan penawaran yang ada di pasar valuta asing. Atau orang dikit nih yang mau menukarkan uang negara lain ke rupiah. Permintaan uang rupiah sedikit, maka melemah. Itu daya tariknya ya. Tarik menarik. Maka akan menyebabkan kegiatan ekspor menjadi lebih murah dan kegiatan impor menjadi lebih mahal. Akibatnya ekspor ke luar negeri naik dan kemampuan impor dalam negeri menjadi turun. Makanya salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan adalah devaluasi. Ingat ya, devaluasi yaitu penurunan nilai mata uang. Diturunkan nilai mata uangnya supaya ekspor itu bisa lebih murah. Harga di dalam itu bisa lebih murah. Jadi kita enak menjual ke luar negeri. Nah, apa ini maksud dengan uang menguat sama melemah? Bila ada $1 sama dengan 13.000,
Dan 1 dolar sama dengan 15.000. Yang 13.000 inilah yang di atas itu namanya terapresiasi atau menguat. Karena cuma 1 dolar cuma 13.000 yang perlu uang kan. Sementara melemah kan terlalu banyak nih. Berarti melemah banyak kali nih 15.000. Banyak kali uang rupiah harus kita keluarkan hanya untuk 1 dolar. Artinya terdepresiasi. Nah, jenis-jenis kurs. Ada namanya kurs beli atau buying rate, yaitu kurs yang digunakan bank atau money changer membeli valuta asing. Atau apabila kita menukarkan valuta asing yang kita miliki dengan rupiah. Atau mencari berapa banyak sih rupiah gitu ya. Atau dapat diartikan sebagai kurs yang diberlakukan bank jika melakukan pembelian mata uang valuta asing. Membeli mata uang valuta asing namanya kurs beli. Bisa? Membeli mata uang valuta asing. Maka banyaknya rupiah sama dengan kayak gini. Kita punya uang, saya punya dolar misalnya gitu ya. Saya punya saya punya uang dolar lah ya. Atau mereka mau, atau orang Malaysia mau ke Indonesia. Ya kan? Mereka membutuhkan mereka butuhkan uang rupiah gitu. Maka banyaknya rupiah yang mereka akan dapat dari berapa banyak nilai valuta asingnya. Misalnya berarti berapa banyak ringgitnya dikali dengan kurs beli. Kita menggunakan kurs beli untuk menukarkan dari uang valuta asing ke rupiah, ya kan, dari valuta asing ke rupiah menggunakan kurs beli yang dikalikan. Yang kedua, kurs jual atau selling rate, yaitu kurs yang digunakan apabila bank atau money changer menjual valuta asing, atau apabila kita akan menukarkan rupiah dengan valuta asing yang kita miliki. Atau dapat disingkat, kurs jual adalah harga jual mata uang valuta asing oleh bank atau money changer. Jadi kita mau main-main nih. Kalau tadi kan si Malaysianya mau main-main ke Indonesia, ini kita mau main-main ke Malaysia. Maka kita harus pakai uang Malaysia ya. Kita butuh valuta asingnya berapa, banyaknya valuta asing sama dengan berapa nilai rupiah. Misalnya saya mau menukarkan 50 juta. Kita bagilah dengan kurs jualnya. Kalau kita mau mendapatkan uang rupiahnya, kita kali dengan kurs belinya. Dan yang ketiga adalah kurs tengah atau kurs jual dan kurs beli dibagi 2. Itu menggunakan kurs tengah. Ini contoh soal. Ibu Dewi mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Fatmawati. Anak perempuannya kuliah di Jepang. Ia ingin mengirimkan uang ke anaknya yang berada di Jepang untuk keperluan sehari-hari. Ia mengirimkan uang sebesar 15.000 IDR, Indonesia rupiah. 15 juta ya. Oke, berapa yen yang akan diterima anak Ibu Dewi? Berarti dia menggunakan kurs jual. Ya kan? Kalau dari rupiah ke mata uang asing menggunakan kurs jual, terus kita bagi. Kita mau ada uang 15 juta, mau kita ubah ke yen. Berapa yen yang dapat, yang akan diterima. Maka lihat ada mata uangnya. Jepang yen ini namanya. Kurs jualnya 10.000, 890.000. Kurs belinya 10.770. Maka kurs jual sama dengan berapa nilai rupiahnya dibagi dengan nilai mata uang asing. Maka nilai rupiahnya 15 juta dibagi 10.890.000 sama dengan 1.000 ya. Kita udah ngeluarin 15 juta, pokoknya cuma dapat 1.000 yen. 1.377,32 yen, sedikit sekali. Tapi mungkin di sana 1 juta yen itu udah banyak gitu. 1 juta yen itu udah banyak.
Udah. Yang kedua, Ibu Dewi ingin membelikan sebuah mobil buat anaknya yang berada di Amerika. Harga mobil tersebut $50 USD. Maka berapa rupiah yang harus disiapkan Ibu Dewi? Nah, ya kan. Jika diketahui kurs transaksi di Bank Indonesia, ada mata uangnya USD, kurs jualnya 13.000, kurs belinya 13.200, kurs belinya 13.100. Nih, harganya kan harga mobilnya kan 50.000, ya kan? Kita mau tahu berapa rupiah ini, gitu ya kan? $50 ini berapa rupiah? Harus disiapkan berapa banyak rupiah yang harus disiapkan Bu Dewi. Maka mencarinya kita kalikan dengan kurs beli. Nilai mata uang asingnya dikali nilai rupiah. Berapa? Nah, dikali dengan kurs belinya ya. Oke, $50 dikali 13.110 sama dengan 655 juta. Wow, hal ya mobilnya ya. 655 juta 500 ribu. Pada cuma $50.000. $50.000 USD sama dengan 600 juta. Oke, gitu ya. Yuk, yang ketiga ini. Ibu Dewi mendapatkan bonus dari kantor sebesar 50 juta. Ia ingin berlibur ke Hong Kong dengan biaya berliburnya 20.000. Ini dia punya uang 50 juta. Oke. Biaya berliburnya $20.000 Hong Kong dan biaya perjalanan sebesar $500.000 Singapura. Berapakah sisa uang Bu Dewi? Jika ada sisa uang rupiah, Ibu Dewi ingin menukarkan ke dolar Amerika Serikat. Oke. Pertama, yang mau kita cari adalah berapa biaya berliburnya, berapa rupiah, kan kita cari sisa ya. Nah, atau $20 ini berapa rupiah, ya kan? $50 Singapura ini berapa rupiah, gitu. Maka kita memakai berapa banyak rupiahnya, kita pakai apa? Iya, kurs beli. Nih, dikali ya. Oke. $20 dikali kurs belinya berapa? Ini HKD ya. Hong Kong dolar 1.688.000. Maka sudah untuk biaya berliburnya sudah keluar 33 juta, ya kan? Oke. Selanjutnya biaya perjalanannya $500 Singapura. Berapa rupiah? Kembali lagi memakai kurs beli. $500 dikali berapa? Kurs belinya 9.444,56 sama dengan 4.722.800 rupiah. Uangnya 50 juta. Ternyata yang sudah digunakan sudah ada 33.700, ya kan? Dan 4 juta. Maka kita kurangkan. Sisa uang Ibu Dewi dalam rupiah 50 juta dikurang 33 juta dikurang 4 juta. Maka sisa rupiahnya 11.513.520 sisa uangnya. Soalnya katanya mau dia tukarkan ke dolar Australia, maka pakai kurs jual. Ya, mau pakai kurs jual. Mau kita jual rupiahnya ini, kurs jual. Terus kita bagi ya, dengan nilai kurs jualnya ada 10.442 rupiah. 42 dolar. 42 rupiah. Maka kurs jual sama dengan 11.513.000. Kita bagi dengan kurs jualnya 10.042,73. Maka uang dolar yang didapat adalah 1.146,45 dolar. Ini rupiahnya salah nih ya, dolar. Bisa?
Oke, berarti kalau kurs beli, kita mau nyari berapa banyak rupiah, kita kalikan dengan kurs belinya. Kalau kita mau nyari berapa banyak uang mata asingnya, pakai kurs jual, kita bagikan. Oke? Next. Selanjutnya adalah sistem nilai tukar, sistem nilai kurs. Sistem nilai tukar atau exchange rate system adalah kerangka kebijakan yang diadopsi oleh suatu negara untuk mengelola nilai tukar rupiahnya. Secara umum, sistem nilai tukar terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, sistem nilai tukar tetap, artinya kursnya itu tetap. Oke, biasanya pakai ini ada standar emas tuh tetap dia. Kan berubah-ubah. Kalau Indonesia berubah-ubah ya, kadang 13.000 $1, kadang 15.000. Di mana mata uang dibiarkan tidak bergerak, yaitu tidak terapresiasi maupun tidak terdepresiasi. Yang kedua, sistem nilai tukar mengambang, di mana dia berfluktuasi atau fluktuatif, di mana mata uang mengambang atau bergerak bebas, tergantung pada fundamental permintaan penawaran di pasar valuta asing. Tergantung gini, kalau semakin banyak permintaan uang rupiah itu berarti uang rupiah akan menguat terhadap mata uang negara lainnya. Tapi kalau makin melemah, kalau sedikit yang minta nih, sedikit yang mau menukarkan dengan rupiah, berarti melemah. Berapa variasi? Selanjutnya, beberapa variasi dalam nilai tukar tetap dan nilai tukar mengambang. Banyak ya turunannya lah ya. Ada standar emas, pasak yang disesuaikan, nilai tukar fleksibel, nilai tukar tetap, pasar berayap, dolarisasi. Kalau dolarisasi berarti pakai dolar nih, ya kan? Sistem dolar, sistem papan uang, zona target, mengambang terkendali. Ini mengambang, misalnya mengambang terkendali itu dia pakai sistem mengambang, boleh tergantung permintaan dan penawaran, tapi tetap dikendalikan. Jadi ketika sudah mulai terlalu melemah, itu ada campur tangan pemerintah. Tapi kalau mengambang bebas, benar-benar tidak ada campur tangan pemerintah. Nah, apa manfaat kurs bagi bisnis? Kurs menjadi alat tukar barang dan jasa yang dilakukan antar negara, sehingga manfaat kurs bagi bisnis terasa penting dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Sebagai contoh, jika Indonesia ingin mengimpor barang dari Amerika, kita mau mengimpor barang dari Amerika, memasukkan barang dari Amerika, maka Amerika tidak menerima bayaran dengan mata uang Indonesia, yaitu rupiah. Mereka menginginkan bayaran dalam dolar. Disitulah kurs berperan dalam bisnis sebagai alat tukar dan pembayaran nasional. Maka, kalau kita mau mengimpor, kita akan menukarkan uang rupiah kita dengan uang mata uang mereka. Atau nilainya itu berapa nilai impornya, harga barangnya itu satuan hitungnya. Ya kan, satuan hitungnya berapa? Kita mau beli nih, berapa misalnya satu mobil, sekian dolar, berapa yang sudah siapkan uangnya. Itu sebagai nilai. Oke, perbandingan nilainya kayak tadi lah, $50 di USD di Amerika dan 655 juta uang rupiahnya. Itu perbandingan nilainya. Itulah sebagai alat tukar pembayaran internasional. Kurs, kurs. Nah, selanjutnya bagaimana pengaruh kurs terhadap bisnis? Pengaruh kurs terhadap importir. Importir berarti orang yang mengimpor ya. Ketika rupiah melemah terhadap mata uang negara asing atau terapresiasi. Melemah berarti terdepresiasi. Anda harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mengimpor produk yang Anda inginkan. Kayak tadi $1 13.000 itu apresiasi daripada $1 15.000, itu terdepresiasi. Kalau dia depresiasi, dia harus itu kan melemah. 15.000 loh, banyak sekali uang yang kita keluarkan untuk mengimpor barang dari negara lain. Dengan kondisi seperti ini, maka pembisnis akan mengalami kerugian apabila harga produk tidak dinaikkan. Harga produk setelah masuk di dalam negeri,
ininya harus naik kan, karena banyak mahal impornya. Sementara bagaimana pengaruh kurs terhadap eksportir? Jika nilai tukar dari mata uang asing menguat, maka harga jual produk eksportir ke luar negeri akan semakin tinggi di dalam mata uang Indonesia. Jadi kalau lagi menguat, kita eksportir, kita menjual mata uang di Indonesia, kita menjual nih, ya kan, menguat nih mata uangnya, maka semakin tinggi lah, sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar. Harga jual produknya ke luar negeri semakin tinggi di dalam mata uang Indonesia kalau dia menguat apresiasi. Tapi akibatnya apa? Kalau lagi dia menguat, karena dia tinggi harganya, ya kan, tinggi harga jualnya, ekspornya jadi rendah, orang nggak mau beli. Orang suka membeli kita itu ketika mata uang kita melemah. Ini ekspor kita naik ketika lagi melemah. Kalau lagi uang kita menaik, menguat, ekspor kita rendah. Yang ketiga, pengaruh kurs terhadap hutang piutang. Apabila nilai tukar rupiah melemah, pembisnis yang memiliki utang luar negeri akan rugi karena nilai tukar akan naik. Sementara pembisnis muda disarankan untuk menghindari hutang dengan negara asing karena resikonya yang tinggi. Karena kan fluktuatif, nggak tahu kita. Tadi karena ketika kita berhutang ke Cina, satu yuan berapa rupiah gitu. Jadi apabila nilai tukar rupiah melemah sampai sampai sekitar 3.000 misalnya per yuan, makin banyak yang harus kita bayar, ya kan, rugi karena nilai utangnya akan naik. Ya kan, kalau melemah rupiah nilai utangnya akan naik. Itu dia materi kurs hari ini, semoga bisa dipahami. Jangan lupa di like, comment, share, kerjakan postnya nanti. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan tanya di grup ya. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.